Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mustafa Kamal Ali di channel YouTube SD Mupati. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas materi kelas 6 tema 1 subtema 2 pembelajaran keempat. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi yang pertama, anak-anak jangan lupa siapkan alat tulis kalian, simak baik-baik materi yang saya sampaikan dan tulis hal-hal penting yang saya sampaikan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita nanti akan membahas materi penerapan sila keempat Pancasila di lingkungan sekolah, dan kita nanti akan belajar tentang menemukan ide pokok laporan yang kita dengar. Oke. Berbicara tentang materi sila keempat Pancasila, penerapan sila keempat Pancasila, di sini kita pada pertemuan pembelajaran kedua kita sudah membahas tentang materi ini ya, tapi tentang secara umum. Dan di sini kita akan membahas secara khusus tentang penerapan sila keempat Pancasila di lingkungan sekolah saja. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 1 subtema 2 pembelajaran 4. Pada pembelajaran kali ini kita nanti akan membahas penerapan sila keempat Pancasila di sekolah dan menemukan ide pokok laporan yang didengar. Nah, sebelumnya silahkan kalian siapkan alat tulis kalian, kemudian catat materi penting yang kalian simak. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas pelaksanaan atau penerapan sila keempat Pancasila di lingkungan sekolah. Berbicara tentang penerapan sila keempat Pancasila ini ya, penerapan sila keempat Pancasila, kita kemarin sudah membahas tentang penerapan sila keempat Pancasila pada pembelajaran 2. Namun di pembelajaran keempat ini kita akan membahas kembali tentang penerapan sila keempat Pancasila di lingkungan sekolah, tentunya lebih menjuruh lagi ke di lingkungan sekolah. Yuk, sebelumnya kita simak cerita berikut ini. Ya, di sini saya punya cerita. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah, setelah kita membaca ini, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Jika kalian menjadi Edo, apa yang akan kalian lakukan? Mengingat ikannya cuma cukup untuk 6 orang, tapi ada 9 orang. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di sini? Yuk kita bantu Edo ya. Nah, yuk kita bantu Edo untuk memecahkan masalahnya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini. Ternyata Edo harus bermusyawarah dengan teman-temannya tadi ya. Harus bermusyawarahkan. Supaya apa? Supaya dari ikan satu tadi yang harusnya cukup dimakan 6 orang harus bisa dimakan 9 orang. Nah, ketika Edo melakukan musyawarah dengan teman-temannya, berarti Edo sudah menerapkan sila keempat Pancasila. Di sini. Ya, sebelum kita bahas lebih jauh, kita ingat kembali tentang ini ya, tentang sila-sila dalam Pancasila. Itu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu anak-anak ingat ini ya. Nah, sering ini kalau hari Senin kita baca bersama-sama waktu upacara bendera. Ya, di sini kita akan fokus pada sila keempat di sini ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Mengapa ya kalau digambarkan dengan kepala banteng ya? Apa filosofinya? Oke, kita singgung sebentar ya biar kita paham. Filosofinya mengapa diambil kepala banteng? Nah,
Banteng ini hewan yang suka bergerombol karena di sisi lain tentang musyawarah, maka ikon kepala banteng ini selalu cocok untuk menjadi ikon sila keempat Pancasila. Oke, malah kemana-mana. Kita kembali lagi ke pembelajaran. Nah, apa saja pelaksanaan sila keempat Pancasila di sekolah? Oke, apa saja gitu kan? Oke, sekarang kita lihat gambar berikut ini ya. Ini ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gambar 1 ini ada pemilihan ketua kelas, gambar 2 ini ada adu argumen, dan di sini ada bermusyawarah. Nah, ini dari 3 gambar itu sudah jelas bagaimana kita menerapkan sila keempat di sekolah. Di sini kita bisa lihat bareng. Ya, pelaksanaan sila keempat Pancasila di sekolah yang pertama memilih ketua kelas dengan musyawarah gitu ya, tadi ada gambarnya. Yang kedua, menghargai pendapat teman, tidak memaksakan kehendak kepada teman. Terus menghormati pimpinan sekolah, melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu tadi tentang penerapan atau pelaksanaan sila keempat Pancasila di sekolah. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Di sini berbicara tentang ide pokok, kita sudah sering ya, kita sudah sering dari pembelajaran awal sampai sekarang kita sudah mengingat terus ide pokok dan fakta ya. Nah ini teks laporan memuat informasi penting dalam bentuk fakta atau data. Informasi penting tersebut dapat ditemukan dengan cara membaca teks tersebut secara utuh. Jadi dibaca semuanya, dibaca dengan seksama. Kemarin langkah-langkah ide pokok itu membaca dengan seksama. Nih. Selain itu, kita dapat menggunakan pertanyaan dengan menggunakan beberapa kata tanya. Di antaranya ada apa, kapan, di mana, siapa, berapa, gitu kan. Nah, semua itu tujuannya untuk apa? Untuk mencari fakta yang ada dalam teks laporan yang kita baca itu. Nah, sekarang yuk kita berarti menemukan ide pokok dan informasi dari teks laporan. Di sini ya, di sini ada sebuah bacaan ya. Bunglon merupakan hewan reptil sejenis kadal kecil yang bisa hidup di pohon. Tampilannya mirip binatang purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir di leher. Ini ada sebuah teksnya. Coba kita temukan ide pokoknya dahulu. Kira-kira apa ide pokoknya? Nah ini, ide pokok pada paragraf ini adalah bunglon merupakan hewan reptil sejenis kadal. Itu ide pokoknya. Terus fakta apa yang bisa kita ambil? Nah ini, yang dapat kita ambil adalah bunglon memiliki tampilan mirip hewan purba. Oke, tentu anak-anak sekarang sudah paham karena ini sudah sering kita bahas. Nah, kita sudah belajar penerapan sila keempat Pancasila di sekolah dan menemukan ide pokok dan fakta pada teks laporan. Di sini tugas untuk anak-anak, kalian cari 5 contoh pelaksanaan nilai sila keempat Pancasila di lingkungan sekolah. Yang kedua, temukan ide pokok dan 2 fakta yang terdapat dalam cuplikan teks laporan berikut ini. Ini ada teks contoh. Ya, silakan diamati. Kemudian tadi tugasnya mencari ide pokok dan mencari 2 fakta dari teks berikut ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Tetap tonton terus channel YouTube SD Mupati. Nah, setelah menyimak materi-materi yang saya sampaikan tadi, tentunya sekarang kalian sudah lebih paham tentang bagaimana menerapkan sila keempat Pancasila di lingkungan sekolah. Dan kalian juga tadi sudah mempelajari tentang menemukan ide pokok laporan yang didengar. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Namun sebelumnya saya mengingatkan tetap jaga kesehatan di rumah, belajar banyak membaca buku untuk menambah wawasan. Ingat, tetap tonton channel YouTube SD Mupati. Ya. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.